Kabupaten Lahat adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan luas wilayah 4.361,83 km persegi, terdiri dari 22 kecamatan, 17 kelurahan, dan 360 desa. Kabupaten Lahat dapat dikunjungi melalui jalur darat dan juga jalur udara. Untuk jalur darat dari Kota Palembang yang berjarak 217 km dapat ditempuh dengan menggunakan kereta api, bis, dan juga travel. Sedangkan untuk jalur udara dapat kita tempuh melalui pesawat dan mendarat di Bandar Udara Atung Bungsu yang terletak di Kota Pagarawan, berjarak 60,2 km dari Kabupaten Lahat. Setibanya di Kota Lahat, wisatawan tidak perlu mengkhawatirkan tempat untuk beristirahat karena terdapat beberapa hotel berbintang yang berada di pusat kota. Bukit barisan dan pegunungan Gumai yang mengelilingi Kabupaten Lahat menawarkan keindahan alam yang memukau. Beberapa air terjun nan indah tersebar hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Lahat. Air terjun Gunung Nyawe berada di Desa Talang Sejemput, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. Untuk mencapai lokasi air terjun ini, aksesnya cukup mudah karena letaknya yang relatif dekat dengan pemukiman warga. Setelah sampai di Desa Talang Sejemput, wisatawan hanya perlu berjalan kaki sekitar 15 menit. Sesampainya di lokasi, wisatawan akan disambut dengan hempasan lembut air terjun yang terbawa angin sehingga berupa embun. Dengan tinggi 80 meter, air terjun ini mengalir di tengah dinding tebing yang membentang. Selain air terjunnya yang masih asri, tekstur tebing yang berada di sekitarnya juga menjadi daya tarik tersendiri. Serta yang tak kalah menariknya adalah bias air terjun yang terkena cahaya menimbulkan pelangi yang sangat indah, sehingga sangat memanjakan mata dan membuat wisatawan betah untuk berlama-lama bersantai di lokasi air terjun ini. Di Kecamatan Pulau Pinang, tepatnya di Desa Karangdalam, yang berjarak sekitar 10 km dari Kota Lahat, terdapat beberapa air terjun dalam satu aliran sungai yang bermuara ke Sungai Lematang. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya dengan air terjun Tujuh Bidadari. Kontur sungai yang indah karena diapit ngarai yang tinggi menjulang menjadi daya tarik tersendiri bagi air terjun ini. Di antara beberapa air terjun di aliran sungai ini, salah
Salah satunya memiliki ketinggian berkisar 30 meter. Di bawahnya terdapat kolam pemandian yang cukup luas dengan lebar sekitar 15 meter, sehingga wisatawan dapat leluasa mandi dan berenang di kolam tersebut. Masih di aliran sungai yang sama, juga terdapat beberapa air terjun yang tak kalah indahnya, seperti air terjun Bujang Gadis, air terjun Sumbing, air terjun Naga, air terjun Panda, dan air terjun Hujan Panas. Kesejukan air terjun Salak atau yang lebih dikenal dengan Juhok Perigi terletak di balik kebun kopi masyarakat Desa Perigi, Kecamatan Pulau Pinang, yang berjarak sekitar 20 km dari Kota Lahat. Akses yang dekat dengan kota dan pemukiman warga membuat air terjun ini ramai dikunjungi wisatawan, terlebih pada saat liburan. Untuk menuju air terjun Salak ini dapat melalui Desa Lubuk Sepang. Wisatawan akan melewati jembatan gantung sepanjang 100 meter yang menghubungkan antara Desa Lubuk Sepang dan juga Desa Perigi. Kemudian, wisatawan diajak menelusuri sejuknya perkebunan kopi dan karet sebelum sampai di lokasi air terjun ini. Di sekitar area air terjun, wisatawan dapat menemui beberapa jenis burung seperti burung murai batu, burung kutilang, dan burung hantu. Dengan ketinggian berkisar 15 meter, air terjun Salak mempunyai aliran air yang jernih dan berhilir ke Sungai Lematang. Berjarak sekitar 22 km dari pusat Kota Lahat, tepatnya di Desa Lubuk Selo, Kecamatan Gumai Ulu, juga terdapat air terjun yang tak kalah indahnya. Air terjun Bambu atau biasa disebut dengan Juhok Bulu oleh masyarakat sekitar. Air terjun ini memiliki keunikan tersendiri. Airnya tidak jatuh langsung ke aliran sungai yang ada di bawahnya, melainkan mengalir melewati undukan batu setinggi 15 meter. Sesuai dengan namanya, di lokasi sekitar air terjun ini banyak ditumbuhi rumpun bambu yang tersebar di beberapa sudut. Halaman yang luas dan banyaknya pepohonan besar yang tumbuh di sekelilingnya membuat area air terjun ini menjadi semakin rindang dan nyaman untuk bersantai bersama keluarga. Untuk semakin memanjakan wisatawan, warga sekitar membangun beberapa fasilitas pendukung seperti pance, musola,
kamar mandi, serta beberapa warung yang menyediakan makanan, minuman, dan souvenir untuk dibawa pulang sebagai cindera mata. Chuhok Maung terletak di antara Desa SP2, Padang Muara II, dan Desa Rindu Hati, Kecamatan Gumai Ulu yang berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Lahat. Wisatawan dapat melalui jalan lintas Lahat Pagar Alam melalui simpang desa Muara Siban. Trek untuk mencapai lokasi air terjun ini cukup menantang. Wisatawan diajak melewati kebun kopi yang berada di tebing dengan kucaraman hampir 35 derajat. Sangat cocok untuk wisatawan yang memiliki jiwa petualang. Selain rute yang cukup ekstrim, wisatawan juga dapat menemukan beberapa satwa liar seperti monyet ekor kuning yang kerap berloncatan di sepanjang jalan menuju air terjun. Perjalanan yang cukup melelahkan tersebut langsung terbayar lunas ketika sampai di lokasi air terjun. Wisatawan akan dibuat takjub oleh keindahan dan keasrian air terjun Maung. Air yang berasal dari Ayek Mingke ini mengalir melalui bebatuan di badan tebing yang ditumbuhi lumut serta tumbuhan kecil lainnya, sehingga tampak hijau dan cantik. Di sebelahnya, kita juga dapat menikmati keindahan air terjun dengan karakter yang berbeda, karena airnya yang menghempas langsung ke bawah. Dengan tinggi berkisar 80 meter, kedua air terjun ini mengalir ke aliran Sungai Lematang. Air yang jernih dan udara yang sejuk, serta kontur sungai yang indah sangat memanjakan wisatawan yang datang. Di Sungai Lematang yang penuh dengan bebatuan dan jeram-jeram yang ekstrim, dijadikan sebagai lokasi wisata untuk melakukan kegiatan arung jeram yang cukup memacu adrenalin wisatawan. Kegiatan arung jeram ini di Sungai Lematang telah menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Sumatera Selatan. Hampir setiap akhir pekan, wisatawan yang berasal dari luar kota banyak yang menghabiskan waktunya untuk berarung jeram di Sungai Lematang. Dengan titik start di bawah jembatan Desa Tanjung Mulak, Kecamatan Pulau Pinang,
dan finish di bawah jembatan benteng Kota Lahat. Dipandu dengan operator yang profesional dan berpengalaman serta peralatan dengan standar keamanan, wisatawan akan diajak menikmati keindahan Sungai Lematang sambil memacu adrenalin dengan menaklukkan jeram-jeram yang menantang. Setelah puas menikmati keindahan beberapa air terjun dan wisata arung jeram, saatnya untuk mencicipi kuliner khas Lahat. Lemang menjadi menu penting menjelang perayaan hari-hari besar, saat bulan Ramadan dan acara pernikahan. Biasanya lemang menjadi menu wajib saat acara antar-antaran pengantin pria kepada pengantin wanita sesuai adat istiadat di Kabupaten Lahat. Bahan baku pembuatan lemang adalah ketan, santan, kelapa, gula atau durian sebagai penambah rasa. Untuk proses pembuatannya memakan waktu sekitar 15 menit. Ketan yang telah dicuci kemudian dicampur dengan gula dan santan, lalu diaduk. Kemudian ditambahkan pisang atau durian sesuai dengan rasa yang diinginkan. Setelah semua bahan dicampur, lalu dimasukkan ke dalam seruas bambu yang telah dibersihkan, dan kemudian dilapisi dengan daun pisang di dalamnya. Setelah dibakar selama kurang lebih 15 menit untuk dapat dinikmati. Selain lemang, wisatawan juga dapat mencicipi ikan ruas. Sesuai dengan namanya, kuliner yang satu ini juga dimasak dengan dimasukkan ke dalam ruas bambu yang kemudian dibakar. Ikan Sungai Lematang menjadi bahan baku utama untuk pembuatan ikan ruas. Setelah ikan dibersihkan, lalu ikan dicampur dengan bumbu-bumbuan tradisional dan ditiriskan beberapa saat agar meresap sebelum dimasukkan ke dalam ruas bambu yang telah dilapisi daun pisang di dalamnya. Kemudian setelah ikan dimasukkan, bisa langsung ditutup dengan daun dan kita bakar selama kurang lebih 45 menit dengan dibolak-balik agar matang merata. Jembatan gantung panjang. Jembatan gantung yang membentang di atas aliran Sungai Lematang ini menghubungkan Desa Pagar Batu dengan jalan lintas Lahat Pagar Alam. Dibangun pada tahun 1980 dengan panjang 310 meter dan tinggi 25 meter, menjadikan jembatan gantung ini sebagai jembatan gantung terpanjang di Sumatera Selatan.
Jembatan gantung panjang ini menjadi sarana penting bagi warga sebagai akses jalan satu-satunya untuk menuju pusat kota Lahat. Selain dapat dilalui dengan berjalan kaki, jembatan gantung ini juga aman dilalui oleh kendaraan roda 2. Mengingat pentingnya fungsi jembatan ini, setiap 2 tahun sekali masyarakat sekitar bergotong royong merenovasi jembatan ini dengan mengganti lantai jembatan yang terbuat dari papan. Selain itu, menurut sejarah, Desa Pagar Batu merupakan tempat Raden Fata menyebarkan agama Islam di Kabupaten Lahat. Melawan pejadi, melawan pejadi, melawan pejadi, pacak durhaka. Selain wisata alam dan budayanya, Lahat juga memiliki wisata sejarah yang mengagumkan. Ada sekitar 3.000 megalit tersebar di 12 kecamatan, di antaranya Kecamatan Jarai, Pajar Bulan, Kota Agung, Tanjung Tebat, Gumai Ulu, Pulau Pinang, dan Tanjung Menang. Sebanyak 1.000 megalit telah terdaftar secara resmi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lahat, Balai Arkeologi Palembang, dan BP3 Jambi. Banyaknya situs megalit tersebut membuat Kabupaten Lahat berhasil mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai daerah dengan situs megalit terbanyak di Indonesia. Yang mengagumkan, Lahat memiliki 1.027 peninggalan megalit yang tersebar di 40 situs wilayah Kabupaten Lahat. Jumlah ini merupakan yang terbanyak di antara daerah-daerah pemilik situs megalit lainnya yang ada di Indonesia. Kita bayar 1.000.000 sehari, 1.000.000 sehari. Dekah terbalas, dekah terbalas, dekah terbalas budi endong bapa. Dekah terbalas, dekah terbalas, dekah terbalas budi endong bapa. Di situs megalit Tinggi Ari yang terletak di Desa Tinggi Ari, Kecamatan Gumai Ulu, yang berjarak sekitar 25 km dari pusat kota Lahat, terdapat 3 komplek megalit. Di komplek pertama, terdapat 2 buah patung menyerupai babi dan kodok yang ditemukan pada tahun 1984. Dan ada satu menhir berukir yang menggambarkan seorang tokoh yang mengangkat seorang anak kecil di bahunya, dan di bawahnya menginjak tubuh manusia yang diperkirakan seorang budak.
Di komplek kedua, terdapat satu patung menyerupai manusia. Empok dek tunggal, empok dek tunggal, empok dek tunggal. Oh, Di komplek ketiga, terdapat dua buah patung yang juga menyerupai manusia, berbentuk toko dengan penutup kepala seperti helm yang sudah patah. Patung ini menggambarkan seorang tokoh yang gagah perkasa dengan posisi kepala yang maju ke depan, mata bulat, hidung pesek, dan bermulut lebar, memakai gelang di kaki dan tangannya serta hiasan di kepala. ada padi tutup padinya, tutup padinya. Tanda berpadi, tanda berpadi, tanda Di sekitar patung-patung tersebut juga terdapat batu-batu megalit berbentuk menhir, lumping batu, dan batu datar. tanda berpadi, tanda berpadi. Patung-patung yang telah diteliti sejak tahun 1850 tersebut diperkirakan telah berumur 3.000 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi. Dari sisi lain, konon batu menhir tersebut hanya setinggi 1 meter. Kemudian, dari tahun ke tahun, batu tersebut menjadi bertambah tinggi. Sama halnya dengan arca kodok dan arca babi. Dahulu, arahnya berpindah-pindah, namun tetap di tempat yang sama. Tanda berbakti, kirimkah doa. Banyaknya situs megalit menunjukkan bahwa kawasan ini telah dihuni manusia setidaknya ribuan tahun sebelum Masehi. Dari peradaban yang tinggi tersebut, ilmu arsitektur pun berkembang. Pada pembangunan rumah adat atau yang lebih dikenal dengan humabahi, yaitu sebutan untuk rumah yang dibangun oleh nenek moyang. Humabahi terdiri dari 3 ukuran, kecil, sedang, dan besar. Ukuran humabahi yang berbeda-beda tersebut merupakan penunjuk status sosial pemiliknya. Selain ukuran rumah, status sosial juga ditandai dengan corak dan ornamen yang melekat pada rumah tersebut. Humabahi tidak memiliki kamar atau sekat. Lantai di dalam ruangan bertingkat 2. Bagian depan lantai dibuat lebih tinggi, sementara bagian belakang dibuat lebih rendah. Hal ini sebagai penanda posisi duduk untuk orang-orang menurut tatanan adat istiadat. Sejak dulu, masyarakat adat Bumi Seganti Setungguan sudah memiliki daya cipta dan seni yang tinggi. Hal tersebut tercermin
dari bentuk fisik dan ornamen yang ada pada interior dan eksterior pembangunan rumah. Pasak yang digunakan untuk menghubungkan masing-masing bagian rangka dan lembaran-lembaran papan yang berfungsi sebagai dinding tidak menggunakan paku, melainkan dipasang melalui lubang alur sebagai penguncinya. Ciri khas lainnya, Huma Bahi dibuat dengan tidak menggunakan jendela dan hanya memiliki satu daun pintu di bagian tengah. Daun pintu tersebut dibuat dari sekeping kayu dengan menggunakan engsel berupa sumbu yang dipasang di bagian atas dan di bagian bawah pintu tersebut. Dan bentuk Huma Bahi itulah yang menjadi cikal bakal rumah adat Kabupaten Lahat. Untuk tetap melestarikannya, pemerintah Kabupaten Lahat membangun duplikat Huma Bahi yang juga populer dengan sebutan Rumah Dirut di area Taman Rekreasi Ribang Kemambang. Bagi masyarakat setempat, rumah adat memiliki arti penting dalam pengembangan warisan peradaban dan ilmu sejarah, mengingat segala kegiatan yang dilakukan bermula dari rumah. Puas keliling gila sayang, puas keliling gila disayang, kemana tempat. Ai adinda satu dengan semua, adinda satu dia ku sayang jadi kenangan. Ai adinda satu dengan semua, adinda satu dia ku sayang jadi kenangan. Keunikan dan keanekaragaman seni budaya tradisi Kabupaten Lahat juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Bahasa daerah, pakaian, musik, dan lagu, serta tarian-tarian tradisional masih sangat melekat di kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Lahat. Lahat memiliki sekitar 12 tarian tradisional, di antaranya gegerit, erai-erai, kemban, dan tari siwar yang menurut sejarah diciptakan oleh putri sesuhunan atau yang dikenal dengan nama Rebia Lingkup. Pada gerakan tari siwar atau pisau kecil dengan bentuk khas
dipegang di kedua belah tangan oleh penari perempuan sebagai alat perisai diri. Pisau kecil yang panjangnya sekitar sekilan telunjuk tersebut sangat berbisa dan juga mematikan. Tari Siwar yang merupakan tarian sakral ini berasal dari daerah Tanjung Sakti. Tari ini melambangkan kehebatan wanita-wanita pada zaman dahulu dalam menaklukkan penguasa sakti yang zolim dan sewenang-wenang kepada rakyat. Berkunjung ke kota Lahat tak lengkap rasanya jika tidak membawa pulang oleh-oleh khas daerah setempat. Wisatawan dapat mengunjungi dan membeli kerajinan tangan yang diproduksi oleh masyarakat. Industri kerajinan tangan Bina Sasti yang berada di Tanjung Sakti contohnya. Di sini, wisatawan dapat membeli dan menyaksikan langsung proses pembuatan kerajinan tangan yang berbahan baku rotan, besam, bambu, dan juga kayu. Bahan baku yang diberdayakan dari kekayaan alam sekitar diolah menjadi vas bunga, piring, gantungan kunci, dan juga gelang yang dibuat dengan berbagai motif batik tradisional dan tidak dapat ditemui di daerah lainnya.